Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hakim, dan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat login dan register page untuk data mahasiswa. Sebelum itu kita ketahui dulu apa itu definisi login. Login adalah menu yang digunakan untuk masuk ke dalam sebuah web atau aplikasi. Jika kalian sudah melakukan proses sync up atau register pada sebuah aplikasi atau web, maka kalian dapat masuk ke aplikasi tersebut dengan cara masukkan NIM atau username atau itulah dan passwordnya. Sesudah kita ketahui tersebut, kita tidak dapat langsung membuatnya karena kita harus ketahui dulu bagaimana program tersebut berjalan. Nah, di sini saya sudah buatkan flowchartnya. Berikut merupakan flowchart login dan register page. Dan yang pertama, user akan diarahkan ke login page. Dan di sini, user akan diberikan pilihan apakah dia memiliki akun atau tidak. Jika tidak, dia dapat mengklik register dan masuk ke register page. Dan di sini, mahasiswa atau user dapat memasukkan NIM dan password baru, lalu klik submit. Setelah dia memasukkan data dan ngeklik submit di sini, maka data tersebut akan diarahkan ke tabel akun dari database yang sudah kita buat nantinya. Setelah itu, maka user akan diarahkan kembali ke login page. Lalu di sini dia sudah dapat login dengan cara masukkan NIM yang tadi sudah diregister. Setelah dia klik login, maka setelah dia udah klik login, maka program akan mengambil data dari tabel akun. Lalu ada validasi di sini, valid name and password. Kalau tidak, maka dia akan dikembalikan lagi ke login page untuk memasukkan name dan passwordnya ulang. Kalau iya, maka kalau sudah benar password dan name-nya, maka dia sudah dapat masuk aplikasi. Oke. Setelah kita ketahui flowchart-nya, maka langsung saja kita buat program Java GUI-nya. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat database-nya terlebih dahulu untuk menampung data dari login-nya. Di sini saya menggunakan MySQL ya database-nya. Pertama kita masuk dulu. Lalu kita dapat membuat database-nya. Kita beri nama data mahasiswa. Oke, jika sudah kita bisa masuk. Oke, setelah itu kita harus membuat tabel yang dapat menampung NIM dan passwordnya. Kita buat tabel akun ya. Kita beri data char untuk anunya, NIM-nya. Setelah itu kita length-nya kita atur 5 dan passwordnya kita buat varchar saja. Varchar 10 saja dah. 10. Oke. Terus kita primary key dulu. Primary key name-nya. Setelah itu seperti ini. Nah, dapat kita lihat di sini tabelnya sudah jadi seperti itu. Oke, selanjutnya kita bisa buat programnya. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian butuh aplikasi editor. Nah, di sini saya menggunakan NetBeans IDE 8.2. Dan yang pertama kalian harus membuat new project di sini. Klik Java Application, next. Kalian tentukan project location-nya di mana. Kalau saya di sini. Ini saya beri nama login register. Jika sudah, kalian bisa oke. Finish. Nah, di sini kan kita harus menghubungkan codingan kita dengan database yang sudah kita buat. Kita harus memasukkan libraries di sini, yaitu add library. Kita masukkan MySQL JDBC driver di sini. Nah, udah ada. Sama absolute layout. Oke. Di sini kita buat juga G class. Nah, ini kita buat config. Ini untuk
kita codingan kita untuk menghubungkan ke database kita. Kita masukkan dulu library-nya ya di sini ya. Oh ya, sebentar, kalian nggak kelihatan. Nah, sudah jelas. Oke, selanjutnya kita coding di public class config ini. Kita buat seperti ini. Connection. Kita buat namanya MySQL config. Oke, sudah. Nah, kayak gitu. Config. Nah, kita buat try catch di sini untuk menangkap errornya kalau tidak terhubung. Ini kita sesuaikan dengan port yang ada di SAM kita ya. Kalau di sini saya menggunakan port 3307. Mungkin punya kalian rata-rata 3306. Kalau misalnya kalian selain port itu, maka kalian harus sesuaikan di sini. Di sini 3307. Oke. Lanjut dan kita masukkan database kita di sini. Nama database kita tadi data mahasiswa. Oke, sudah. String user di sini. Tunggu biar rapi. String password. Karena kita gak pakai password, jadi kita kosongin aja. MySQL, JDBC, and driver. Mana dah? Nah, lah. Kita masukkan tadi namanya MySQL config. Lalu kita tulis lagi driver manager di sini. URL, user, dan password. Oke. Ini codingan jika kita terhubung, maka kita harus coding juga yang catch-nya. Resistant. Kita tulis di sini koneksi gagal. Oke. Jika sudah, kita return di sini. Sudah. Kurang lebih ini program dari config-nya ya. Setelah itu kita buat lagi di sini. Kita buat gframe di sini untuk membuat halaman login-nya. Gframe form. Ini kita beri nama login aja dah. Login. Oke. Nah, kita import dulu library-nya ya. Nanti kita langsung desain. Seperti tadi sama aja. Ininya yang beda. Ini kita import Java Swing ini.
swing Java, oh sorry, Java X. Ini untuk menampilkan pop-up-nya nanti. Oke, sekarang kita bisa mulai desain di sini. Ini kita atur dulu. Properties. Nah, ini untuk Generate Center ini untuk agar kita di run, nanti dia akan langsung muncul tengah. Seperti itu. Oke, kita buat dulu ya. Oke, kita beri. Oke, sudah, kita lihat dulu. Oh, kayak gitu kurang lebih. Oh sorry, ini ada yang salah. Kita mending pakai passwordnya, kita pakai password field aja ya. Pas aja udah, biar gak panjang-panjang. Oke, kita coding di tombol loginnya terlebih dahulu. Caranya dengan mengklik 2 kali di sini, klik 2 kali. Aduh sorry, di sini. Nah, dia akan nanti langsung masuk ke source di sini. Lalu kita buat try catch seperti biasa. Duh, gak kelihatan ya. Aku zoom dulu dah. Ini kita panggil. Ini kita panggil, ini perintahnya, ini perintah SQL ya. Kita memanggil semua di tabel akun. Jika name-nya ini kita panggil dulu ya seperti ini. Kita panggil variabel text dan name yang sudah kita buat, get text. Oke, get text. Lalu tambah karena kita panggil 2, kita n password. Pastikan penulisan ini benar dengan nama field yang sudah kalian buat di akun tadi ya. Nah, seperti ini. Ini harus nama sama. Name-nya juga. Karena dia case sensitif. Oke. Kita lanjut. Di sini sama dengan nah, seperti itu, text password, terus get text sama kayak tadi. Lalu kita tambah dengan seperti ini. Oke, sudah. Jangan lupa kita masukkan kayak tadi Java SQL-nya, Java SQL. Config db dan seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita masukkan ini. st. Jangan lupa titik koma di belakang. Lalu yang terakhir
Oke, kita buat fungsi if di sini. If rs.next kita masukkan text name get text dot equals rs yang tadi, rs get string name, beri nama name. Kita enter aja ya biar gak bingung. N gini n txt pass dot get text dot equals seperti tadi, equals rs get string password maka sebenar kan password tulisannya. Udah benar. Tuh kalian salah sedikit saja bisa salah itu. Maka else nah di sini GObsendPin ini untuk menampilkan pop up. Nanti kalau kalian salah masukkan password akan muncul seperti ini. Show music dialog atur 0 dan rs nya kita ganti name atau seperti itu. Kita cari dulu catch nya di mana. Di sini. Ya Allah, salah. Oke. Kurang lebih itu saja yang dapat kita coding di button loginnya. Seperti ini ya. Jadi dia akan memanggil di try-nya, dia akan memanggil tabel akun dan mendapatkan dari apa yang kita masukkan di get text dan password. Lalu jika ininya benar, maka ini benar akan masuk seperti ini. Kalau salah, dia akan menampilkan nanti ada pop up GObsendPin, dia akan menampilkan name atau password salah. Seperti itu. Setelah itu lanjutnya kita dapat ngoding di tombol anunya ya sekarang ya, register. Karena jika orang tidak punya akunnya, kita dapat mengarahkan orang di register. Kita kita buat dulu di sini register. Oke. Karena di tombol register itu gunanya untuk memanggil registernya. Seperti ini, this. Oke. Kita panggil register, udah ada di sini. Kalau dia gak ada berarti halaman kalian nggak ada. Kalian belum buat keyframe-nya.
Oke, halaman ini akan hilang false dan akan membuka lagi di new register ini di sini. Oke, selanjutnya kita coding di bagian register page-nya. Sebelum itu kita masukkan seperti biasa, kita masukkan import library-nya dulu di sini ya. Oke. Setelah itu kita bisa buat anunya dulu, tampilannya dulu. Di sini kita buat halaman register. Selanjutnya kita beri variabel di dalamnya. Oke, kita langsung coding aja di bagian registernya ya. Kita buat try catch. Kita buat perintah insert ke database-nya. Oke. Oke. Setelah itu kita masukkan seperti biasa. Oke. Di sini kita di tombol registernya, ketika kita klik, maka di dalam text field name dan pas itu akan diinsert ke dalam tabel akun. Lalu di sini setelah kita sudah melakukan itu semua, maka kita akan diarahkan lagi ke login, menu login di sini, dan menghilangkan keyframe di sini. Dia akan masuk ke login dan menghilangkan keyframe yang di sini. Oke, seperti itu. Kita buat catch-nya buat nangkap error. Oke. Sudah. Ini merupakan program dari button registernya. Kita langsung dapat coding yang cancel sekarang. Cancel ini sebenarnya cuma seperti kembali ya fungsinya. Jadi kita klik cancel, maka user itu istilahnya tidak jadi membuat data di register, maka dia akan diarahkan kembali ke halaman login dengan cara seperti ini. Nah, dia akan masuk ke halaman login lagi. Oke, sudah. Kita harus yang terakhir kita harus membuat ke mahasiswanya ya. Oke, di sini kita tambahi dulu. Kita tambahi pop up. Nah, seperti itu login berhasil. Lalu ini akan diarahkan lagi ke set
visible true. Nah, kita buat di sini Gframe lagi. Gframe, mana Gframe? Ini kita beri nama mahasiswa aja lah. Dari login ini kita masukkan new mahasiswa. Oke. Kita set visible, dia true. Jadi ketika dia sudah bisa login, maka dia akan diarahkan ke dalam mahasiswa ini. Tunggu, kita set dulu. Dan kita buat tombol logout di sini untuk kembali ke halaman loginnya. Kita btn logout, kita beri nama variabelnya seperti itu, lalu kita coding di dalamnya. Set visible true. Oke, pada tahap kali ini kita bisa mencoba programnya. Nah, di sini kita bisa run, lalu akan muncul tampilan login. Di sini kita tidak bisa langsung login karena kita tidak punya akunnya, maka kita harus register dulu. Kita pastikan dulu, kita lihat untuk memastikan. Di sini pastinya akunnya nggak ada isinya ya. Di dalam tabel akun nggak ada isinya, nggak ada value. Nah, ketika kita menambahkan di sini register, maka dia akan langsung ada di sini. Kita masukkan seperti yang sudah kita buat tadi. Di sini dia akan memasukkan insert value dari text field yang kita buat di text name dan text path. Setelah itu dia akan masuk ke database. Lalu ketika kita login, dia akan mencari di mana apa yang kita masukkan tadi, text name dan text path. Nah, kita login, maka login berhasil. Dan kita masuk ke halaman mahasiswa. Coba kita buat sekali lagi ya. Kita sekarang name-nya dengan ada hurufnya. Register data berhasil, tentunya dia sudah record di sini ada. Nah, kan dia ada di sini. Setelah itu kita masukkan. Oke, dia berhasil. Oke, sekian tutorial login page dan register page yang bisa saya tunjukkan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.